Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan serta kebaikan. Kedua, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Kultum yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang adab berbicara yang baik dan sopan. Setiap manusia tidak lepas dari komunikasi. Salah satu alat komunikasi yang setiap hari kita gunakan adalah lisan. Tentu saja, dalam berkomunikasi, kita harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan jelas. Serta, kita harus menggunakan tata krama dan tutur kata yang baik juga. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita ketika berbicara bisa menyakiti hati seseorang meskipun tanpa disengaja. Dalam kitab Syarh Arba'in Nawawi hadis ke-15, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka berkata baik atau diamlah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hormatilah tetanggamu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hormatilah tamumu." Selain itu, dalam hadis Bukhari yang berbunyi, keselamatan manusia bergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Oleh sebab itu, adab berbicara sangat perlu diperhatikan. Inilah adab berbicara yang telah diajarkan oleh Islam. Yang pertama, berkata baik atau sopan, yaitu berhati-hati atau berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Jika perkataan yang akan diucapkan tidak baik, maka lebih baik menahan diri atau diam. Karena sesuatu yang kita ucapkan belum tentu bisa diterima oleh seseorang. Kayak contohnya misal ketika kita berbicara, ada beberapa kata-kata atau kalimat yang tanpa kita sadari dapat menyakiti hati seseorang. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Yang kedua, yaitu sedikit berbicara. Rasulullah pernah menganjurkan untuk tidak banyak berbicara, karena banyak berbicara bisa menyebabkan seseorang sulit mengendalikan diri dengan apa yang diucapkannya, entah baik atau buruk. Rasulullah bersabda, "Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya di antara kalian dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, orang yang memfasih-fasihkan kata bicaranya, dan orang yang sombong." Poin ketiga yaitu dilarang membicarakan setiap yang didengar. Banyak sekali informasi yang kita dapat setiap hari ini dalam kehidupan kita, dan beberapa informasi tersebut tidak semua berisi kebenaran dan membawa kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam membicarakan setiap yang kita dengar dari orang lain. Yang keempat, tidak boleh berbicara kotor, seperti mengatakan hal-hal yang tidak baik, mengatakan sumpah serapah, atau bahkan menyindir disertai olokan kepada orang lain. Selain berbicara kotor secara langsung, juga tidak boleh berbicara kotor ketika di sosial media. Apalagi sekarang di zaman yang era serba modern ini, banyak sekali pergaulan bebas di sosial media. Yang kelima, dilarang berdusta untuk membuat orang tertawa. Kita tidak diperbolehkan memberikan hiburan yang mengarang cerita. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah mereka selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa seseorang dalam kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur." Dan yang ketujuh yaitu menghindari ghibah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau berkata, "Ghibah ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu
yang tidak dia suka. Ada yang menyahut, bagaimana apabila yang dibicarakan itu benar-benar apa adanya? Beliau menjawab, bila demikian, itu berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Sedangkan, bila yang kamu katakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya. Selain itu, dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Poin ke-8 yaitu tidak memotong pembicaraan orang lain. Al-Hasan Al-Basri berkata, apabila engkau sedang berbicara dengan orang lain, hendaknya engkau bersemangat mendengar melebihi semangat engkau berbicara. Belajarlah menjadi pendengar yang baik, sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Janganlah engkau memotong pembicaraan orang lain. Poin ke-9 yaitu berbicara dengan intonasi yang jelas, yaitu tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras. Yang poin ke-10 yaitu jangan suka berdebat meskipun benar. Hal ini membuat kita membuang-buang waktu dan bisa memutus silaturahmi hingga menciptakan permusuhan. Rasulullah pernah bersabda, aku menjamin sebuah istana di sekitar surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam keadaan benar, dan di pertengahan surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan walau dalam bercanda, dan di bagian surga tertinggi bagi yang terpuji akhlaknya. Poin yang ke-11 yaitu melihat wajah lawan bicara. Jika berbicara secara langsung, maka pandanglah wajah orang yang berbicara tersebut. Hal ini akan membuat mereka merasa lebih dihargai. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sebuah cincin dan memakainya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cincin ini telah menyibukkanku dari perhatian kalian sejak hari ini. Sesaat aku memandangnya dan sesaat aku melihat kalian. Kemudian beliau pun melempar cincin tersebut. Poin yang ke-12 yaitu antusias. Dengarkanlah orang lain yang berbicara dengan sangat antusias, bahkan meskipun kita pernah mendengar hal tersebut sebelumnya, hendaklah kita tetap mendengarkan dengan baik. Atta bin Abi Rabah berkata, ada seseorang laki-laki menceritakan kepadaku suatu cerita, maka aku akan diam untuk benar-benar mendengarnya, seolah-olah aku tidak pernah mendengar cerita tersebut, padahal sungguh aku pernah mendengar cerita itu sebelum ia dilahirkan. Poin yang ke-13 yaitu tenang dalam bicara dan tidak tergesa-gesa. Aisyah radhiyallahu anha telah menuturkan, sesungguhnya Nabi apabila membicarakan suatu pembicaraan, sekiranya ada orang yang menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Itu tadi adalah contoh-contoh ada berbicara yang telah Islam ajarkan kepada kita semua. Semoga kita bisa menerapkan dengan baik dalam kehidupan kita dan semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.